Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada eh, kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu hidup untuk long trip pilihan hanya rest area yang akan dipresentasikan atau akan dibawakan presentasi acara ini dengan Bang Muhammad Teguh Salsabila. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai MC dan moderator di sini. Saya dari Sapranandari. Dan untuk acara ini kita akan bisa langsung mulai kepada Bang Teguh. Pertama salam kenal Bang Teguh. Mungkin waktu dan tempat bisa langsung dipersilakan. Apakah Bang Teguh sudah siap? Oke, cek. Kedengaran suara semua ya? Ya, sudah jelas. Oke. Kalau Ya, misalnya, kalau misalkan kayak gini, ntar. Kalau seperti ini, kedengaran nggak suaranya? Dengar, dengar, jelas. dengar Ustaz. Eh, ini kedengaran apa? Mukanya kelihatan nggak? Ada. Ada ya. Oke. Karena buka materi juga kan sedikit. Oke. Langsung kita mulai atau gimana? Boleh langsung kita Boleh, mulai. kita mulai aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Di sini, oh, mukadimah dulu ya. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serta sahabat dan keluarga beliau sekalian. Alhamdulillah kita sudah berkumpul ya pada malam yang berbahagia. Ya di sini masih sore ya, masih jam 4. Kebetulan saya di Saudi ya. Sekarang jam 4:10 waktu Saudi. Jadi agak susah sebenarnya kalau kita buat malam ya, karena di sini masih ada aktivitas yang harus kita selesaikan. Tetapi tidak apa-apa demi untuk melancarkan acara seperti ini, saya bisa meluangkan waktu di sini. Seperti itu. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berkumpul semuanya untuk membahas satu topik yang mana topik ini itu sebenarnya terlalu sensitif untuk dibicarakan, yaitu tentang kehidupan. Karena banyak orang di luar sana ya yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan mereka di luar sana itu uh, ngadu kepada Tuhan mereka bahwasanya kenapa mereka bisa hidup, kenapa mereka diciptakan, dan kenapa mereka ada di dunia ini. Itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang frustasi menurut saya. Nah, kenapa seperti itu nanti kita akan bahas. Jadi sesuai dengan uh, materi kita pada malam hari ini, yaitu kehidupan. Ya, hidup itu adalah long trip, pilihan itu hanya rest area. Oke. Nah, perlu kita ketahui semuanya, kakak-kakak, abang-abang. Sebelumnya saya perkenalkan diri, itu lupa. Nama saya Muhammad Teguh Salsabila. Ya, saya bukan ustadz dan bukan juga aktivis, bukan juga siapapun. Saya cuman uh, kebetulan ada sedikit ilmu yang bisa saya sharing kepada kita semuanya untuk bahan pertimbangan tentang kehidupan, untuk bahan kita menata diri ya, untuk kedepannya bagaimana, dan dasar-dasar yang perlu kita ketahui tentang kehidupan, dan kita akan sharing pada malam hari ini. Jadi judulnya malam ini itu sebenarnya bukan kayak saya mengajarkan kalian, tidak ya, tetapi saya mengajak, bukan mengajar ya, mengajak untuk sama-sama berpikir bagaimana konsep kehidupan, bagaimana Tuhan itu menciptakan kita, dan bagaimana kita itu menjalani hidup. Nah, seperti judul, hidup itu adalah long trip, berarti hidup itu adalah perjalanan yang sangat panjang, bahkan ada yang sangat pendek ya. Tapi bukan pilihan.
Nah, hidup itu bukan pilihan, ya. Karena ketika kita bisa memasukkan mindset ini ke dalam otak, misal hidup itu adalah pilihan, kata orang, ya kan? Hidup itu adalah pilihan, bukan perjalanan. Jadi di sini kita mikir, ketika kita memilih sesuatu, barangkali sesuatu itu tidak terrealisasi pada kita. Maka pada akhirnya kita menyalahkan siapa yang memberi kehidupan, yaitu Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin konsep kajian seperti ini itu sangat kita junjung ya, karena ini adalah konsep diskusi dua arah. Jadi ketika teman-teman semuanya punya pertanyaan, ya, bahkan ketika saya ngomong dan mungkin ada sanggahan, itu tidak apa-apa. Karena sini kita bertukar pikiran, karena kita ini adalah anak muda semuanya. Ya, di sini insya Allah anak muda semuanya ya. Kita lihat dulu, kita sapa dulu. Ada Zamharira Muharrama, ya, ada Teti, ada TM Alvin Rahmat Syah, ada Rizky Fatur Riza, ada Bang Riki, ada Marahmat, ada Bang Muhammad Nabil, ada Kak Vina, ada Kak Fatimah, ada Bang Farhan, ada Kak Farah ya, ada Kak Denisa sebagai moderator tadi ya. Terima kasih Kak Denisa sudah memberi saya waktu untuk menjelaskan tentang hal ini. Terus ada Bang Ahmad, ya seperti itu. Terus ada dari Alpha Group Indonesia. Nah, jadi konsep kegiatan kita pada malam hari ini adalah diskusi dua arah. Jadi bagi kakak-kakak, abang-abang, ya teman-teman semuanya yang ingin menyanggah ataupun ada pertanyaan tentang soal kehidupan, karena kita ini adalah manusia, ya, adalah seseorang, adalah individu yang baru untuk memulai kehidupan selanjutnya setelah kita kuliah, setelah kita baru mulai untuk cari kerja, setelah kita itu beranjak daripada masa remaja ke masa dewasa. Itu. Kebanyakan bahkan sekarang itu anak-anak itu lebih tua daripada orang tua sendiri ya. Umur misalnya SMP, SMA, mereka sudah bilang hidup itu berat, hidup ini itu terserah mereka mau bilang apa, karena mereka tidak paham tentang konsep kehidupan. Seperti itu. Jadi kita akan bahas kehidupan itu apa sih? Seperti itu ya. Oke, kita mulai daripada pertama, yaitu kita itu adalah dari ketiadaan. Ya. Karena kata Allah apa, hal ataka 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi kita itu berasal dari ketidakadaan sesuatu. Jadi kita itu sebenarnya tidak ada, tetapi kita menjadi ada. Nah, kenapa kita bisa memulai dengan konsep ini? Karena dengan konsep ini kita bisa menjadi orang yang bersyukur karena kita itu ada. Nah, oke. Jadi kita itu adalah sebelumnya tiada, ya. Karena Allah menciptakan kita, maka kita ada. Dan kita wajib bersyukur terhadap Allah atas ciptaan itu. Itu dulu konsepnya. Karena ketika kita bilang, kalau seandainya manusia itu tidak ada dan tidak hidup, seandainya kita itu tidak ada, berarti selesai, tutup buku, kita nggak usah zoom lagi sekarang. Ya kan? Karena kita itu nggak ada. Nah, seperti itu. Kita itu bukan sesuatu, kita itu bukan manusia, kita itu bukan ciptaan. Tetapi karena kita itu sudah diciptakan, berarti kita harus bahas. Nah, jadi bentuk pertanyaan yang frustasi, orang-orang yang frustasi adalah kenapa kita diciptakan? Mungkin sebagian besar menjawab, kenapa kita diciptakan? Karena untuk beribadah kepada Allah. Ya itu betul secara agama, betul. Ya kan? Tetapi kenapa kita diciptakan? Itu adalah pertanyaan yang menurut saya itu kurang tepat untuk ditanyakan. Harusnya kita bertanya itu adalah kita itu sudah diciptakan. Lalu bagaimana? Ketika kita sudah diciptakan sekarang, kita sudah ada. Bagaimana? Nah, sekarang baru kita bahas tentang kehidupan. Sebentar ya, saya lihat bumbu dapur dulu. Oke. Nah,
Yang pertama, hidup itu adalah long trip. Berarti hidup itu bukan pilihan. Karena kalau misalkan hidup itu adalah pilihan, pertanyaannya, apakah kita memilih untuk hidup? Jawabannya ya mungkin sebagian orang kita tidak memilih untuk hidup. Bahkan kebanyakan orang pasti mengatakan kita itu tidak memilih untuk hidup. Kita itu tidak memilih dilahirkan di tanah siapa. Kita itu tidak memilih dilahirkan atas dasar agama apa, dari rahim siapa. Kita itu tidak bisa memilih. Tetapi kita sudah lahir sekarang, ya, dari rahim seorang ibu si fulanah misalnya, dari tanah ini, tanah Aceh misalnya, atau dari tanah Jawa, atau dari tanah Saudi, atau dari tanah semuanya. Dan itu sudah ditetapkan, itulah namanya takdir. Ya. Kita itu dipilih oleh Allah untuk hidup di dunia ini, dan kita bukan memilih untuk hidup. Nah, jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwasanya hidup itu bukan pilihan. Terus hidup itu apa? Nah, hidup itu, apa pengertian hidup? Hidup adalah ketika kita itu lahir dan berakhir ketika kita itu mati. Berarti daripada awal dan akhir, disitulah adalah namanya perjalanan. Jadi perjalanan kita daripada lahir sehingga kita meninggal nantinya, itu disebut dengan perjalanan, trip. Bisa jadi dia long trip, bisa jadi dia short trip, ya kan? Bisa jadi lebih short lagi, dia waktu lahir langsung meninggal. Itu bukan kita yang pilih, tetapi Allah yang menakdirkan bagi kita semuanya. Nah, oke. Karena apa makna hidup sebagai sebuah perjalanan? Yaitu hidup adalah proses yang memiliki awal atau kelahiran dan jalan yang harus ditempuh. Bisa jadi itu amal, bisa jadi itu ujian, dan akhir, yaitu kematian, serta pertanggungjawaban akhirat. Nah, baru ketika nanti dibilang, kenapa kita hidup sekarang? Nah, makanya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, tidaklah aku menciptakan manusia ataupun jin, ya, kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Dari situ baru masuk logikanya. Nah, ketika kita sudah diciptakan, baru kita tanya, untuk apa sekarang kita sudah diciptakan dan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena suatu pencipta itu dia itu akan bertanggung jawab kepada ciptaan. Itu konsep pencipta, ya. Dan suatu mencipta itu dia tahu betul terhadap seorang ciptaan atau terhadap ciptaan yang dia ciptakan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini aku kasih secara gamblang aja dulu. Nanti baru kita yang mau ditanyakan, yang mau disanggah, kita berdiskusi ya. Siapkan pertanyaan-pertanyaan, tapi jangan terlalu susah ya. Karena kita semua masih belajar di sini ya. Saya juga masih belajar. Dan ingat sekali lagi, saya bukan ustadz. Nah, jadi lebih santai, lebih cool, lebih kalem. Nah, seperti itu. Nah, hidup itu adalah perjalanan, tetapi hidup itu mempunyai pilihan. Bukan hidup itu adalah pilihan, tetapi hidup itu di dalam kehidupan pasti mempunyai pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Nah, seperti perjalanan. Ketika kita nanti misalnya dari Ajun ke Lung Raya, dari Ajun misalnya ke kampus, ke Darussalam, ada beberapa jalan yang bisa kita lewati. Tinggal kita pilih, mau jalan yang ada polisi, berarti kita harus lengkap. Mau jalan di kampung, berarti kita ya nggak perlu lengkap karena nggak ada polisi di situ. Contoh seperti itu. Jadi di tengah perjalanan kita harus memilih. Terus ketika di dalam perjalanan kita itu habis bensin, kita pilih yang mana? Kita mau tolak atau kita berdiam diri situ aja, atau kita taruh Honda di situ, kita pergi pakai ojek. Itu kan banyak pilihan-pilihan, ya kan? Karena saat kita bilang itu hidup itu adalah perjalanan, baru di situ Allah itu merasa bertanggung jawab. Baru di situ ada campur tangan Tuhan di situ. Kenapa? Karena Allah yang memberi kita itu hidayah, memberi kita itu petunjuk. Nah, ketika kita sudah diciptakan, sudah diciptakan. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita itu Allah bantu kita untuk berjalan. Allah kasih pilihan, Allah kasih
hidayah, Allah kasih tujuan, Allah kasih apa namanya itu kayak isyarat, Allah kasih petunjuk ya. Allah kasih petunjuk ya. Itu dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan nabi-nabi yang terdahulu sampai sekarang. Jadi Allah itu tidak lepas daripada tanggung jawab. Jadi ketika kita merasa hidup kita lelah, ketika kita merasa hidup kita itu nggak ada makna, jangan salahkan Tuhan di sini. Karena Allah nggak salah apa-apa. Karena nanti baliknya ke situ. Ketika kita bilang hidup itu pilihan, tapi ketika kita memilih sesuatu, belum tentu yang pilihan kita itu terpilih. Jadi ketika kita memilih sesuatu atas dasar kita sendiri, berarti kita sudah melawan tentang Allah. Kita sudah melangkahi Tuhan itu sendiri. Karena yang membuat pilihan itu adalah Allah. Yang buat takdir itu adalah Allah. Allah berhak untuk menakdirkan kita itu harus hidup gimana. Allah memberi petunjuk kepada kita itu harus bagaimana. Ya, Allah yahdi may yasha. Allah itu memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Berarti bukan semua orang yang dia kehendaki untuk diberi petunjuk. Tidak juga. Maksudnya adalah sesuatu permasalahan. Bisa jadi Allah itu memberi petunjuk, bisa jadi kita disuruh berpikir sendiri untuk mendapat petunjuk. Ketika kita mendapat petunjuk, itulah petunjuk itu daripada Allah. Allah memberi clue, bukan langsung kepada petunjuk. Maka beruntunglah kita yang pernah belajar berpikir. Beruntunglah kita untuk orang-orang yang selalu berpikir. Karena dengan kita berpikir, kita itu menghargai Tuhan itu sendiri. Mungkin kita nggak bisa membanggakan ibadah kita karena mungkin ibadah kita itu masih low, nggak bisa kita untuk menghargai Tuhan itu dengan qiraah bacaan Quran kita, atau kita belum bisa menghargai Allah untuk bersyukur pada Allah itu dengan salat kita, salat berjamaah maksudnya ya. Kalau salat itu wajib hukumnya, nggak boleh tinggal. Nah kalau misalnya salat jamaah, terus mungkin kita belum bisa menghargai Allah atau belum bisa bersyukur pada Allah dengan puasa kita, tetapi kita itu dikasih akal, dikasih otak sama Allah itu untuk digunakan. Nah, maka hargailah Allah, hargailah Tuhan itu sendiri, bersyukurlah kepada Dia dengan cara berpikir. Nah, karena media berpikir itu adalah media yang paling dekat sama kita. Bahkan akal sendiri itu berada dalam diri kita. Nah, setidaknya kita menghargai Tuhan dari jalur berpikir seperti itu. Ya. Jadi banyak cara untuk menghargai dan bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Bukan dengan satu dua cara, tetapi banyak caranya. Tergantung kita, disitulah terdapat pilihan. Di perjalanan kita dapat pilihan bagaimana cara kita menghargai Allah, bagaimana cara kita memahami konsep ketuhanan, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di situ terdapat pilihan. Ada orang bersyukur dengan sedekah, ada orang bersyukur dengan salat, ada orang bersyukur dengan puasa dan lain-lain. Walaupun itu bukan kewajiban ya. Puasa itu bukan diartikan kewajiban karena puasa itu wajib dari bulan Ramadan. Tapi ada puasa Daud, ada puasa sunnah, Senin Kamis, ada puasa yang lain-lain. Itu adalah bentuk penghargaan kita dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita tidak bisa lewat jalur itu, maka ada satu cara yaitu jalur berpikir. Allah udah kasih kita otak, maka gunakan. Nah, seperti itu ya. Saya berharap yang nonton di sini Syahroni, anggota DPR ya, biar mereka juga paham tentang berpikir agar jangan semena-mena terhadap hamba yang lain. Kita kan adalah hamba, mereka juga hamba. Kebetulan mereka DPR, kita bukan DPR. Nah, seperti itu. Jadi ya nggak mungkin Syahroni di sini ya. Syahroni lagi umroh pun saya nggak lihat pun dia di sini. Mungkin dia udah ke Amerika, itu kita sudah tidak membahas tentang itu lagi karena itu sudah membuat Indonesia kacau. Nah, seperti itu. Nah, Indonesia tidak memilih untuk seperti itu. Makanya kehidupan itu adalah perjalanan, bukan pilihan. Oke, kita lanjut. Nah, Allah pasti memberi petunjuk kepada hambanya yang mau berusaha. Ya, ketika Allah sudah menciptakan kita, Allah berkewajiban untuk memberi kita petunjuk, untuk memberi kita kasih sayang, ya. Karena inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Jadi Allah itu tetap memberi kita petunjuk
ya, terlepas kita itu bersyukur kepada dia karena sudah diberi petunjuk, ataupun kita pasti selalu kufur kepada dia, kita nggak tahu untung, nggak tahu bersyukur, tapi tetap kita dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mau kemana kehidupan kita ini. Nah, gitu. Oke, jadi ini diskusi santai, ngomong santai, sharing-sharing tipis-tipis ya, tapi ada manfaatnya. Nah, mudah-mudahan program-program seperti ini itu kita junjung tinggi di masyarakat Aceh ya. Nah, terutama bagi kita yang muda-muda, dan saya juga termasuk ke orang yang sangat senang ada program seperti ini ya, ada seperti kajian hub ini, kajian hub. Saya sangat senang ada platform seperti ini sebagai wadah untuk dakwah ya, untuk kajian, untuk jadwal-jadwal itu saya sangat apresiasi ini karena biasanya orang kita yang muda-muda itu sukanya party, sukanya nongkrong, sukanya ini, tapi kita adalah dari daripada prinsip-prinsip agama kita itu berbeda daripada yang lain ya. Jadi saya sangat apresiasi terhadap acara seperti ini. Nah, jarang orang-orang muda seperti kita itu buat acara-acara seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kita nih live musik, ini yang datang bukan 18 orang, bisa jadi ratusan orang. Kalau kita party, nah, itu datang lebih banyak lagi ya. Jadi mungkin abang-abang di sini atau kakak-kakak di sini paham tentang itu. Nah, sebentar kita lihat komenan-komenan ya. Respon saya pada dasarnya. Oke. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Sang Khalik untuk beribadah kepada Allah. Seorang mukmin telah mukallaf akan dikenai beban hukum berupa syara yang berasal dari Sang Khalik. Adapun mereka yang masih terus mempertanyakan tujuan, maka di dalam dirinya belum tertanam keimanan yang kuat dan mengakar. Mungkin kita merasa senang, gembira, tapi bisa juga sedih, terpuruk, dan suka mengeluh. Sebenarnya itu semua fitrah manusia, tetapi dalam penyaluran fitrah itu harus sesuai dengan tuntunan syara. Bukan maksud menggurui, ini hanya pendapat saya berdasarkan yang saya pelajari. Bagus. Ya, untuk Bang Ahmad Istawa, ini pendapat, ya ini kan dasar pendapat sebenarnya. Jadi pada dasarnya memang manusia itu diciptakan oleh Sang Khalik untuk beribadah kepada Allah. Betul, sangat betul. Itu menurut pendapat ulama seperti itu ya. Jadi ada juga perbedaan pendapat ulama. Bang, maaf, suaranya ke mute. Oke, kedengaran? Oke deh. Oke. Nah, betul Bang Ahmad tadi bilang kalau misalnya eh, Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah ya, berupa ya betul beban. Oke. Memang pada dasarnya manusia itu juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah tadi. Itu hasil daripada ciptaan sebenarnya tadi ya. Tetapi orang-orang di luar sana mengatakan ketika kita bilang kayak gini, saya itu untuk apa diciptakan? Nah, pasti banyak akal-akal liar bagi kita. Nah, salah satu untuk membatasi akal liar tersebut dengan kembali kepada Quran dan Sunnah seperti Abang Ahmad bilang tadi kan, tujuan Allah itu menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum kita lahir, kita itu sudah diberi diberi bekal sama Allah. Bahkan kita sudah bersyahadat sebelum kita itu lahir. Makanya ketika kita lahir, kita dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah terbebas daripada kekafiran, terbebas daripada kemusyrikan. Siapa yang membuat kita itu musyrik? Nah, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi lingkungan kita, seperti itu.
kan? Tapi konsep kehidupan secara umum adalah, konsep kehidupan itu adalah sebuah perjalanan tadi kita bilang, kan? Walaupun memang tujuan kita hidup adalah untuk beribadah tadi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Saya setuju dengan Abang Ahmad. Ya, Masya Allah, ilmu Bang Ahmad ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, mungkin ada yang lain, mungkin menurut yang lain bagaimana kehidupan itu, tujuan hidup apa gitu. Itu bisa di chat di kolom komentar seperti itu. Atau nanti juga kita ada buat sesi pertanyaan atau sesi pendapat sendiri. Jadi kita nih sharing ya. Dan mungkin nanti ada nanti kakak atau abang nanti bilang saya mau memberikan pendapat, menurut saya kehidupan itu memang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu jadi kita terbuka di sini ya. Karena saya tidak selalu benar, semua orang di sini tidak selalu benar. Karena kita itu masih berproses untuk belajar. Nah, tetapi setidaknya kita itu bisa mencari solusi dalam sebuah masalah. Seperti itu. Nah, oh ya, ini moderator minta izin, ini berapa menit ya ini ya untuk saya berkalam ini. Oh, untuk waktunya sebenarnya kita bebaskan sih Bang. Kalau misalnya Ya, udah, nanti aku coba balikan ke teman-teman. jadi ini kan sebenarnya tadi kan aku cuman mukadimah ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang kehidupan, tentang apapun lah yang mengenai tentang hidup seperti itu. Jadi kan sekarang waktunya kita itu coba, ada nggak pendapat-pendapat yang mungkin itu baru untuk aku, atau pendapat-pendapat yang mungkin bisa menambah ilmu bagi pada malam hari ini. Jadi kan kita bisa lempar ke forum, bahwasannya nanti orang-orang di forum ini bisa ikut gitu, berpikir gitu, atau bisa mengutarakan pendapat. Nah, seperti itu Kak. Jadi kayaknya untuk mukadimah ya, untuk paparan aku tentang kehidupan itu cukup dulu untuk di sini. Nanti baru kalau memang ada perlu dilanjutkan, kita lanjutkan. Penting kita sekarang coba bertukar pendapat seperti itu. Sama-sama belajar malam ini. Nah, berarti untuk sekarang berarti aku kasih dulu ke kakak untuk bisa menanggapi uh, pembicaraan tadi. Seperti itu. Oke, baik. Makasih Bang Teguh untuk Ya. bahan-bahannya yang bisa kita perbincangkan pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin dibicarakan, ada yang ingin bertukar pikiran, bisa langsung berbicara, jangan raise hand atau bisa langsung komen, nanti bakal kita coba untuk berbincang berlanjut dengan Bang Teguh. Seperti itu. Bang Teguh, dari Bang Ahmad Istawa ada yang nanya nih. Jadi pertanyaannya, bagaimana bisa menjaga akal tetap waras pada kehidupan negara yang sedang chaos saat ini? Mungkin Bang Teguh bisa langsung ditanggapi. Oke, oke baik. Oke, kedengaran ya. Oke baik. Untuk sekarang keadaan negara kita memang lagi chaos ya, lagi chaos. Dan itu perlu untuk kita berpikir bersama bagaimana solusinya seperti itu. Ya minimal kita itu tetap waras lah ya dari kejadian sekarang seperti itu. Yang paling pertama, kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh Allah, ya, bahwasannya kehidupan ini cuman senda gurau ya.
kehidupan ini cuman mayang aja, cuman main-main. Nah, jadi apapun yang kita cari di dunia pada saat ini, tapi bukan atas dasar ketuhanan, bukan atas dasar Allah di situ, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Jadi orang berantem, orang berkelahi karena uang, tetapi mereka itu tidak pernah berkelahi, tidak pernah menganggap sesuatu itu penting ketika saudara mereka itu direnggut nyawanya oleh orang kafir atau orang-orang yang sudah keluar daripada Islam. Masa kita tidak peduli tentang hal-hal seperti itu, kan? Tapi penting bagi kita untuk peduli terhadap negara, karena ya di sini tempat kelahiran kita. Karena mencintai tanah air, nah, itu sebagian daripada keimanan, ya. Nah, itu boleh dikoreksi. Aduh. Sorry. Itu boleh dikoreksi nanti, itu entah hadis, entah perkataan ulama. Nah, itu bisa dikoreksi ya. Ke apa, hubul watan minal iman, kalau misal saya pernah baca itu, hubul watan minal iman itu apa dari hadis atau dari perkataan ulama itu, nanti bisa di cross check lagi. Yang paling penting yang kita bisa ambil dari perkataan ini adalah kita itu tidak bisa dipijak. Kita itu punya hak untuk bersuara. Jadi apapun yang dilakukan oleh teman-teman kita, para mahasiswa, para masyarakat, untuk para pemimpin kita yang sekarang, itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat dijunjung, ya, untuk memberantas kezaliman. Nah, untuk sekarang, selain usaha, kita itu juga jangan lupa berdoa. Karena doa itu adalah senjatanya kaum mukmin, bukan kaum muslim, ya. Jadi mukmin itu adalah orang yang benar-benar ada iman di dalam dadanya. Beda sama muslim. Muslim itu ya sekedar cuman tidak, dia itu cuman mematuhi hukum-hukum Islam, tetapi mereka itu apakah benar-benar beriman kepada apa yang mereka kerjakan itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, maka nanti sekarang kita bisa melihat bahwasannya orang-orang di luar Islam itu mempelajari Islam itu dari muslim, bukan dari Islamnya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya, untuk hal-hal yang seperti ini, untuk negara kita yang lagi chaos seperti ini, yang paling penting itu doa. Doa untuk pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang pertama itu bukan untuk mereka itu musnah, tetapi bisa jadi Allah itu membuka hati mereka dan bertaubat. Bisa jadi ke depan mereka itu bisa menjadikan Indonesia itu seperti yang kita harapkan. Nah, terlepas daripada perbuatan mereka pada saat ini, ketika mereka besok bertaubat, ya bisa jadi itu amalan bagi mereka. Nah, jadi waras nggak waras, kita harus waras, ya. Kita harus waras tentang kehidupan kita yang sekarang ini. Nah, karena seperti ini ya, abang-abang, kakak-kakak, ketika kita bandingkan sama negara-negara lain yang banyak permasalahan juga seperti Indonesia, tetapi para pemimpin mereka itu tidak seserakah Indonesia. Nah, memang yang paling kita takutkan itu adalah keruntuhan negeri itu sendiri atas dasar kezaliman rezim, kezaliman orang-orang yang memimpin pada saat ini. Kayak Bang Ahmad bilang, bagaimana cara kita tetap waras, ya berdoa aja lah, berdoa supaya Allah memudahkan mereka untuk mendapatkan hidayah, ya. Allah itu memberi mereka itu petunjuk, memberi mereka itu kayak berpikir untuk rakyat, jangan berpikir untuk perut sendiri. Sekarang kita lihat tuh berapa banyak udah dijarah sama orang-orang, kan. Nah, jadi bukan hanya orang Indonesia yang ada di Indonesia yang merasakan itu, tapi kami juga di sini merasakan hal seperti itu. Apa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, kita juga rasain di sini, walaupun kita jauh daripada tanah air. Bahkan kami itu lebih sedih melihat
tanah air kita itu sedang tidak baik-baik aja, sedangkan kami hidup di antara tanah orang yang sedang baik-baik saja dan sedang berkembang, bahkan sedang maju. Jadi kayak miris dan sedih melihat negara kita yang porak-poranda dan kita itu sekarang kami hidup di negara yang sedang makmur, bahkan lebih sedih sebenarnya. Jadi bukan bukan berarti kita harus menyerah, karena kalau agar kita waras berarti kita tidak boleh menyerah. Karena Allah tidak pernah menyerah untuk memberi petunjuk hambanya. Allah itu tidak pernah menyerah untuk membantu hambanya. Allah itu tidak pernah mengangkat tangan untuk tidak menyelesaikan. Allah itu tidak pernah angkat tangan untuk menyelesaikan masalah hamba-hambanya. Karena Allah punya tanggung jawab di sini. Nah, jadi yang paling penting kita kembalikan semuanya kepada Allah, dan semoga Allah itu ke depannya bisa memberikan mereka hidayah, bisa memberikan mereka pelajaran atas apa yang telah mereka perbuat pada saat ini. Nah, yang paling penting jangan pernah kita menghukumi bahwasannya mereka itu ahli neraka, bahwasannya mereka itu adalah pendosa. Tidak bisa kita hukumi uh, secara zahir. Bisa kita hukumi bahwasannya apa yang mereka buat sekarang itu adalah hal-hal yang zalim. Tetapi kita tidak tahu bagaimana akhir hidup mereka. Jadi kalau orang bilang itu kalau benci sama orang jangan benci-benci kali, nanti jadi cinta, misalnya kayak gitu kan. Jadi sekedar kita mengingatkan satu sama lain, sekedar kita saling menguatkan satu sama lain, ya. Sekedar wajib kita itu untuk saling rangkul satu sama lain. Nah, ketika ada orang yang aku nggak mau lagi hidup di Indonesia, mau mau pergi ke luar negeri aja segala macam, juga nggak mudah hidup di luar negeri gitu kan. Bahkan kalau memang dibilang orang kabur aja dulu, nah itu banyak kubu ya, ada kubu yang setuju, ada kubu yang nggak setuju. Tapi bagaimana solusinya? Solusinya itu berpikir kalau memang kalian mau keluar negeri untuk kerja di luar negeri ataupun untuk hidup di luar negeri, apa modalnya dan apakah itu bisa jadi manfaat atau lebih mudarat bagi kita. Nah, jadi ujung-ujungnya juga berpikir. Nah, jadi solusi untuk biar waras, yang biar selalu waras itu saling menguatkan sekarang. Antara kita anak-anak muda, kita mungkin bisa bilang sama orang tua kita yang mereka tetap, yang mereka itu kan udah tua ya. Jadi kayak sekarang mereka itu sebenarnya butuh kita untuk menyadarkan mereka, untuk menguatkan sesama manusia. Nah, seperti itu. Kalau menurut aku seperti itu ya. Mungkin yang lain ada cara atau trik atau tips untuk bisa menjaga waras di kehidupan Indonesia yang sangat amburadul kali ini. Nah, seperti itu. Mungkin ada dari kakak-kakak, abang-abang, mungkin bisa diberikan pendapat. Nah, seperti itu. Oh, ini ada tanggapan lagi dari Abang Ahmad ya. Bul watanul iman bukan hadis atau kaul ulama, melainkan kaul Butrus al-Bustania, tokoh nasional Suriah. Sedangkan nilai nasionalis bertentangan dengan syarak, di mana pemahaman nasionalisme ini konsepnya negara bangsa kesukuan di atas agama-agama. Karena nasionalisme ini negara-negara Arab seolah tidak peduli dengan saudara-saudara di Gaza, padahal masih sesama Muslim. Nah, betul. Karena nasionalisme inilah. Oh, jadi Hubul Watan Minal Iman itu adalah kaul ya, kaul Butrus Al-Bustani, tokoh nasionalis Suriah. Oh, nah, ini kan ilmu baru bagi saya ya. Saya cuma tahunya Hubul Watan Minal Iman entah kaul ulama ataupun kalau kaul hadis seperti itu. Nah, alhamdulillah Abang Ahmad sudah menjelaskan tentang itu. Nah, terima kasih Bang Ahmad karena udah jelasin ini. Terus
nasionalisme itu negara-negara Arab seolah-olah tidak peduli dengan saudara di Gaza, padahal masih sesama Muslim. Ya, mungkin kita melihat sekarang di sosial media ya, itu seolah-olah bangsa Arab, khususnya Arab Saudi ya, Arab Saudi itu tidak peduli dengan keadaan di Gaza, karena ya, ya seperti itu di media sosialnya itu ya. Sebenarnya di sini contoh misalnya di Ka'bah ya, ada orang yang melarang untuk mengibarkan bendera Palestina, padahal kan itu suatu dukungan ya bagi orang Palestina. Tapi uh, nah tapi saya pernah dengar Syekh Sudes bilang ya bahwasanya Ka'bah itu atau Masjidil Haram itu murni tempat ibadah. Bahkan bendera Saudi sendiri tidak ada di antara Masjidil Haram. Nah, jadi murni untuk antara kita dan Allah seperti itu. Nah, dan Saudi apakah ada membantu warga Gaza? Ya ada membantu warga Gaza dari apa namanya tuh bantuan-bantuan itu ada. Gitu. Jadi memang seolah-olah bangsa Arab sendiri itu tidak peduli terhadap Gaza, tapi sebetulnya mereka tetap peduli terhadap warga Gaza. Mungkin cara kepedulian mereka itu berbeda seperti itu. Uh, oh, mantap. Berarti dari Butrus Al-Bustani, seorang tokoh nasionalis Suriah. Nah, ini dicatat ya, teman-teman semuanya, agar kita tuh nanti di lain waktu, ini adalah bukan hadis. Nah, ini adalah bukan hadis dan bukan qaul ulama. Karena mungkin saya sendiri ya pernah dengar ustaz-ustaz bilang kayak gitu, kayak bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan hubbul watan minal iman. Nah, itu harus cross check lagi kan. Berarti alhamdulillah sekarang Bang Ahmad sudah memberi kabar bagi kita bahwasannya hubbul watan minal iman itu adalah kaulnya orang Suriah, nasionalis Suriah. Nah, kembali lagi kepada Kak Denisa ya. Untuk mungkin ada yang lain, mungkin ada tanggapan, mungkin ada uh, tips untuk agar tetap waras di kala Indonesia seperti ini, Kak. Oke, terima kasih Bang Teguh. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya. Mungkin aku ada satu pertanyaan sih Bang buat Bang Teguh. Simpel aja sih. Dari perjalanan hidup Bang Teguh nih, ada nggak sih satu hal apa yang buat merasa bersyukur banget dengan satu hal di hidupnya Bang Teguh? Seperti itu. Mungkin boleh diceritain hal apa yang buat Bang Teguh bersyukur ada di titik ini, sekarang ini dengan keadaan yang ada pada saat ini, sampai detik ini gitu. Baik. Sebelumnya aku tuh lahir itu 98 ya. 98 berarti udah 26 tahun yang lalu. Ah, aku itu lahir di keluarga yang biasa-biasa aja, yang sederhana. Terus aku itu hari kecil aku itu uh, diisi dengan berbagai seni yaitu musik. Aku itu terlahir dari keluarga yang suka musik kan. Dari SD sampai SMA aku masih main musik. Jadi pada MSen waktu itu MTS itu aku terakhir bergerut di bidang musik, di bidang musik, dan aku banting setir untuk masuk ke pondok. Jadi tidak ada gambaran untuk aku bisa itu kuliah di luar negeri, di Mesir untuk belajar tentang seperti tentang agama seperti itu kan. Jadi aku itu sangat suka terhadap uh, apa namanya itu sains dulu ya, sains. Jadi jauh terhadap agama itu jauh, sangat mustahil aku bisa, bahkan sangat mustahil aku bisa berbahasa bahasa Arab, itu sangat mustahil karena
ya keluarga aku, lingkungan aku itu bukan keluarga yang taat-taat kali sama agama lah, misalnya gitu kan. Tapi makin ke sini aku bersyukur bahwasannya Allah menciptakan aku itu bukan tanpa alasan. Karena kenapa aku tuh bersyukur sampai sekarang itu Allah masih berada di pihak aku. Maksudnya kayak gini, banyak orang sekarang itu yang tidak paham bahwasannya Allah itu selalu di pihak dia. Allah itu tidak akan pernah meninggalkan dia. Allah itu tidak akan pernah lupa sama dia gitu. Nah, aku yang aku hal yang paling pertama aku bersyukur kepada Allah yaitu sampai sekarang sampai detik ini Allah itu masih menganggap aku itu hambanya. Dan aku itu masih merasakan bahwasannya Allah masih menerima aku sebagai seorang seorang hamba. Itu bentuk syukur yang paling aku syukuri untuk saat ini. Nah, karena banyak aku menemukan orang-orang lain di luar daripada agama ini. Aku banyak teman-teman orang yang bukan agama Islam, mereka itu bahkan mempertanyakan Tuhannya itu seperti apa. Sedangkan aku bersyukur aku bisa menjelaskan tentang Tuhan aku sendiri, tentang Allah itu dengan sebaik-baik penjelasan, dan aku menerima Islam itu bukan karena yakin-yakin doang, tetapi aku menerima Islam itu atas dasar riset yang panjang, dan kemudian setelah banyak lika-liku kehidupan, setelah banyak lika-liku agama yang telah aku pelajari, akhirnya aku kembali kepada tauhid, yaitu Allah itu sendiri. Jadi aku bersyukur yang paling pertama itu terhadap iman aku sekarang. Karena aku masih percaya dan yakin bahwasannya satu-satunya Allah di muka bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa syukur aku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memang aku berdoa selalu agar aku tidak pernah berpaling daripada Allah, tidak pernah berpaling daripadanya, dan tidak pernah berkhianat untuk Allah itu sendiri. Semoga aku juga pengen kawan-kawan juga seperti itu ya. Mau apapun kita diuji, mau apapun kita diberi permasalahan, yang penting jangan pernah salahin Allah. Itu aja. Terima kasih. Oke, makasih Bang Teguh untuk Ya, jawabannya. Mungkin dari teman-teman kita kasih satu pertanyaan lagi sebelum kita selesaikan, mungkin dari Kak Vina atau dari Rira, Kak Rizky, Kak Teti, Hafiz, Fatima, dan teman-teman yang lain bisa langsung mengajukan pertanyaan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Waalaikumsalam. Alfiandi. Gini Ustaz, mungkin saya ingin bertanya Ustaz. Saya pernah dengar sebelum kita dilahirkan itu di saat di alam ruh kita ditanyakan, kita dikasih bayangan bagaimana kita kehidupan di dunia nanti. Dan Tuhan menanyakan apakah kita sanggup dan siap. Dan pertanyaan itu diulang 7 kali. Kalau saya tidak salah, mungkin teman-teman ada yang tahu silakan di ini. Dan pertanyaan saya Ustaz gini, Ustaz. Dengan kita udah lahir di dunia ini berarti kita menjawabnya sanggup, dan kenapa ada orang yang hidupnya sampai bunuh diri, Ustaz? Mungkin ya itu ya Ustaz, pertanyaan Ustaz. Sekian, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bang Riki ya atas pertanyaannya. Ya, sangat menarik pertanyaan seperti ini. Kenapa kalau memang kita itu sanggup dari dulu sebelum kita diciptakan ya. Bahkan dibilang alastu bi rabbikum kata Allah ya. Apakah aku benar-benar Tuhanmu? Terus baru kita menjawab semuanya bala qalu bala syahidna. Ya, kita itu bersaksi bahwasannya Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, kenapa sekarang itu banyak orang yang bunuh diri akhirnya? Karena tidak sanggup. Jadi kembali kepada kehidupan.
kita di kehidupan ini, kita bukan hanya berbicara tentang antara kita dan Allah, antara kita dan makhluk Allah, antara kita dan Allah. Tapi kita juga berbicara tentang antara kita dengan makhluk Allah yang lain. Nah, kenapa kok bisa ada orang bunuh diri? Yang pertama, keimanan dia itu mungkin masih dipertanyakan. Ya. Yang paling penting jangan pernah salahin Tuhan di sini ya, Bang Riki. Bang Riki jangan pernah salahin Tuhan, bahwasannya ada seseorang itu mungkin memilih untuk bunuh diri. Pasti ada hal lain yang bisa kita salahkan. Siapa yang harus kita salahkan? Yang pertama diri kita sendiri. Karena tidak pernah mengenal Tuhan dengan baik. Banyak sekarang orang itu bilang, Tuhan itu di mana? Kita mau mencari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada di sini. Maka kita harus cari. Seperti itu. Sebenarnya salah ya. Mencari Tuhan itu salah. Yang benar itu adalah mengenal Tuhan. Karena sesuatu yang ada tidak perlu dicari. Contoh, ya Bang Riki ya. Bang Riki itu ada di dunia ini. Tapi aku sebagai orang nggak kenal sama Bang Riki, aku tanya, Riki itu nggak ada di dunia ini. Aku mau cari Riki di mana? Contoh. Padahal ketika aku mengenal Riki, aku tidak perlu mencari. Bahwasanya Riki itu memang sudah ada, tetapi aku belum mengenal Riki itu yang sebenarnya, yang mana orangnya, yang mana bentuknya, dari mana, seperti itu. Itu satu. Jadi kita itu belum mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Kita kenal dulu siapa yang membawa ajarannya, yaitu Rasulullah SAW. Contoh, aku bilang, banyak dari kita sekarang itu yang paham tentang politik, yang paham tentang bagaimana keadaan Indonesia sekarang, yang paham bagaimana Indonesia itu berputar, pokoknya cerdas dia. Kita tanya, anak Nabi ada berapa? Dia nggak paham. Istri Nabi ada berapa? Nggak paham. Ada orang kayak gitu ya. Mungkin banyak atau sedikit saya nggak berani bilang. Tetapi ada orang kayak gitu. Tapi saya harus akui bahwasanya kita lebih mementingkan hal-hal seperti itu daripada Nabi kita sendiri. Yang patut kita salahkan itu siapa? Ya kita sendiri. Dan Allah juga pernah bilang bahwasannya kalian itu akan diuji. Akan diuji, kehidupan kalian itu akan diuji. Siapa pengujinya itu? Ya Allah. Melalui apa diuji? Bisa melalui hawa nafsu. Bisa melalui setan. Nah, biang keroknya di sini adalah setan. Ya kan? Jadi ketika kita itu jauh daripada Allah, maka setan akan masuk itu, masuk. Ngapain kau hidup kayak ini aja? Ngapain kamu hidup itu gini aja hidup? Makin hari makin banyak masalah. Salah satu untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah adalah bunuh diri. Itu kata setan. Maka kita pilihlah untuk membunuh diri kita sendiri. Contoh kayak ini bilang ini. Berarti kan salah dia itu. Salah, orang yang bunuh diri itu salah ya. Salah menurut Islam itu salah. Menurut Allah itu paling salah. Karena Allah gak suka orang yang bunuh diri. Apalagi orang yang bilang kayak gini. Kayak Bariki tadi bilang. Bariki bilang, kan Allah itu bilang kita sanggup untuk hidup. Kan? Sanggup untuk hidup. Tetapi kenapa banyak sekarang orang yang meninggal, orang yang mati karena bunuh diri? Kenapa? Karena dia cuma baca satu ayat. Baca dua ayat. Kita percaya bahwasannya Allah itu menciptakan kita sanggup untuk kita hidup di sini. Tetapi kita nggak pernah membaca. Atau mungkin kita lupain tentang hal itu, bahwasannya Allah pernah bilang sama kita, wala taqtulu anfusakum. Allah itu melarang kita itu untuk membunuh diri kita sendiri. Masa kita itu mencomot ayat yang ini, tapi kita tak mencomot ayat yang ini. Jadi comot kayak gitu. Akhirnya siapa yang jadi guru kita? Itu setan. Suka kali setan kayak itu. Kalau udah hamba Allah itu udah nyeleweng sedikit, oh ini pas kali ini target awak nih, bilang sama si setan. Nah, jadi kenapa? Jawabannya karena dia itu belum mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan. Nah, jadi Rasulullah itu nggak instan untuk mengajarkan
kaumnya, mengajar umatnya waktu di Mekah. Beliau itu butuh 10 tahun di Mekah untuk mengajarkan tauhid, mengenalkan Allah kepada masyarakat jahiliyah. 10 tahun. 10 tahun mengajar tauhid berarti ya. Allah fokus Rasulullah itu belajar mengajarkan sahabatnya itu untuk bertauhid kepada Allah supaya tidak pernah menyeleweng. Supaya tidak pernah menyeleweng kepada hal-hal yang lain. Karena Allah menciptakan kita dan kita atas tanggungan Allah. Selesai. Dan Allah kasih dua tips, yaitu ketika kita itu diuji dengan kita harus bersabar, ketika kita itu diuji dengan kekayaan kita bersyukur. Sebenarnya kan sesimpel itu. Tetapi ketika kita diuji kita nggak sabar, ketika kita dikasih kaya kita nggak bersyukur. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Wala in kafartum, kalau misalnya kalian nggak bersyukur, Allah nggak akan bilang aku nggak akan tambahkan, bukan. Tapi Allah langsung bilang apa? Hati-hati. Inna adzabi lasyadid, kata Allah. Azab itu bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Apakah pemikiran kita yang diazab oleh Allah, misalkan, atau kehidupan kita yang diazab, misalnya kehidupan kita dikasih susah, dikasih itu. Tetapi Allah itu menguji kita karena Allah itu sayang sama kita, karena Allah peduli sama kita, karena Allah mau menghapus dosa-dosa kita. Datang kita hapus diri kita. Siapa yang salah? Salah kita sendiri sebenarnya. Kita nggak bisa salahin orang di sini ya. Karena mungkin kita belajar agama itu belum baik. Kita belajar mengenal Allah itu belum baik, seperti itu. Nah, jadi untuk sekarang mungkin kita bisa introspeksi diri. Ke depan kita kuatkan dulu tauhid. Kita kuatkan dulu bagaimana cara kita memandang Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah, dan bagaimana Allah itu di mata kita. Apakah Allah itu baik di mata kita? Maka Allah itu baik. Karena Allah itu menurut prasangka kita. Ya kan? Nah, kalau Allah itu anggap kita Allah itu baik, maka dia akan baik. Nah, seperti itu. Oke, aku balikin ke moderator. Baik. Ya, boleh. Iya. Kalau misalnya mau tanya satu pertanyaan lagi boleh nggak? Boleh. Boleh, Kak, boleh. Oke, baik. Jadi ini ada terbesit di kepala ya. Kalau hidup itu kan memang perjalanan ya. Apakah kita ini sebagai manusia harusnya mengikuti arus? Terus juga bagaimana dengan adanya tuntutan di dunia? Contohnya gini, ketika ada seseorang nih yang udah dia tuh berhijrah dari pekerjaan sebelumnya, bisa dikatakan pekerjaan sebelumnya itu buruk dalam kata artian tuh nggak sesuai syariat lah kita bilang gitu ya. Nah, namun karena faktor ekonomi nih, jadi dia ini kan membuat yaitu balik lagi nih ke pekerjaan yang sebelumnya. Karena setelah dia udah mencari pekerjaan yang baru gitu ya, ternyata pendapatannya itu nggak sesuai dan tidak mencukupi. Nah, gara-gara faktor ekonomi itu ngebuat dia itu beralih perjalanan kehidupan yang sebelumnya tuh, kan gitu. Nah, kalau dari pandangannya ya, sebenarnya nih dia itu sedang melanjuti hidup atau sebenarnya itu bisa dibilang dia menikmati. Karena gini ya, kita sendiri, maksudnya gini, kita sebagai manusia itu nggak bisa menjudge bahwasannya hubungan dia sama Tuhan itu nggak baik, karena kita nggak pernah tahu gitu kan, bagaimana hubungan dia dengan penciptanya. Tapi banyaknya orang-orang yang menilai bahwasannya, ya dia asik tuh, dia benar-benar menikmati kehidupannya. Kayak orang berpikir kalau memang dia itu punya kebiasaan buruk, ketika dia udah baik, dia bakal kembali lagi tuh ke hal yang buruk. Nah, kalau menurut dari Bang Teguh sendiri ya, pendapat kira-kira orang yang kayak gitu tuh, itu dia tuh kita lihat tuh, maksudnya dari pandangan kita, dia tuh sedang menikmati atau memang yang ngikuti perjalanan hidup aja gitu. Gitu sih Bang. Terima kasih. Jadi dalam keadaan orang sudah berhijrah kepada Allah, terus dia kembali lagi, ya, itu adalah hal yang biasa. Karena namanya kita manusia. Dan kalau iman yazid wa yanqus, iman itu bisa naik, bisa turun, seperti itu. Kalau kembali lagi, nah itu yang dilarang. Ya.
kembali lagi kepada semula dan tidak mau berintrospeksi diri lagi untuk jadi dia stuck deh. Pertama gini nih, ini pekerjaan yang membuat dia itu lalai, membuat dia itu jauh daripada Allah kan. Walaupun di sini kaya dia, walaupun di sini banyak uangnya. Terus dia meninggalkan ini, ya kan? Terus dia pergi berhijrah ke sini ke pekerjaan yang baru. Seperti itu. Terus di sini dia tidak mendapatkan apa yang pekerjaan lamanya dia dapatkan. Contoh dari gaji, dia bisa sedikit gajinya, ya kan? Nah, kalau permasalahan seperti ini, kita membahas tentang rizki itu bukan cuma dalam keadaan materi. Siapa tahu dari dia berhijrah daripada rezekinya yang banyak tetapi tidak berkah, menuju yang rezekinya yang lebih sedikit tetapi berkah, ini lebih bagus, khairun, ya, lebih bagus daripada dia itu bergelimang harta di sini tetapi dia jauh daripada Allah. Bahkan bekerja di tempat yang haram misalnya. Jadi kayak mengambil harta yang haram seperti itu. Karena memang sejatinya rezeki itu datangnya dari Allah. Mau halal mau haram itu datangnya dari Allah semuanya. Ya, Allah mengizinkan kita itu untuk bekerja, entah pun itu Allah izinkan kita itu bekerja dalam pendapatan yang haram, tapi itu rezekinya tapi haram ya, haram. Nah, ketika kita berhijrah mendapat rezeki yang halal tetapi sedikit, Allah lebih ridha kepadanya. Karena kita itu berjalan ke sini bersama Allah. Jadi Allah itu merasa aku itu dipakai. Allah itu merasa aku itu di istilahnya kayak kalian itu menganggap aku itu ada seperti itu. Allah lebih senang sama yang seperti itu. Kan? Nah, jadi makna hijrah sebenarnya itu hijrah dari maksiat ke ketaatan, ya kan? Hijrah. Tetapi atas dasar yang lain, hijrah itu menjadi batal kalau kita itu kembali kepada kemaksiatan, kan seperti itu tadi. Nah, kembali lagi tujuan kita berhijrah itu untuk apa? Apa memang masih kita mengejar materi dunia kalau kita berhijrah atau memang kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang paling penting yang kita cari selama di dunia ini adalah keridhaan Allah. Ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan materi dunia. Kalau niat kita hijrah untuk bisa untuk bisa hadir ke kehidupan yang lebih bagus, walaupun materi kita kurang, itu nggak masalah bagi kita. Karena kenapa? Karena kita mengejar keridhaan Allah di sini, keberkahan, ya rahmatnya Allah yang kita kejar, bukan materi. Nah, alasan untuk kembali kepada tempat yang sebelum dia hijrah atau keadaan sebelum dia hijrah karena materinya kurang, ya, karena fisik, itu gaji atau itu materi, ya, yang dianggap Allah itu sebagai main-mainan di dunia ini, maka itu ya sangat rugi. Dan kita kayak kakak tadi bilang, kita nggak tahu pun kehidupan orang seperti apa, kita tidak bisa menjudge orang misalnya dari luar kan gitu. Nah, kita nggak perlu judge orang karena itu bukan urusan kita. Karena Allah itu yang berhak menghukumi orang itu adalah Allah sendiri. Walaupun ada nanti ibn nahkumu bidzawahir, kita itu menghukumi orang itu dari luarnya saja itu nggak apa-apa. Misalnya kita itu bisa menghukumi orang itu karena kita lihat orangnya dari luar, misalnya kita nggak tahu dalamnya bagaimana, itu kapasitas kita misalnya. Tapi lebih bagus kan kita hindari seperti itu. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Belum tentu orang yang kita judge itu lebih buruk daripada kita, kan seperti itu. Nah, jadi inti daripada hijrah adalah untuk mencari keridhaan Allah, bukan yang lain. Kalau misalkan nanti ada dapat kawan-kawan yang hijrah terus dia balik lagi ke sini, itu bukan hijrah namanya. Dia tidak mencari keridhaan Allah itu. Dia mencari sesuatu yang dia cari selain Allah. Karena para sahabat dulu ya, para sahabat juga hijrah. Tetapi nggak ada tercatat dalam buku sejarah bahwasanya sahabat itu hijrah. Sahabat Rasul ketika mereka itu hijrah kepada yang lebih baik dari yang buruk, mereka kembali lagi kepada akal-akal jahiliyah mereka itu
Sampai sekarang saya baca buku sejarah itu nggak ada ya. Pasti mereka meninggal dalam ketaatan. Makanya disebut sahabat. Makanya disebut sahabat. Kalau mereka meninggal dalam kekufuran, maka tidak disebut dengan sahabat. Walaupun mereka itu tinggal dan melihat Nabi. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada sejarah. Karena sejarah itu mungkin terulang. Pelaku sejarah itu terulang. Walaupun nggak persis seperti apa yang sudah sejarah tulis. Jadi ingat kembali bahwasanya seseorang yang sudah hijrah dan mencari keridhaan Allah pasti meninggalnya dalam ketaatan. Kita contoh sahabat. Sahabat meninggal dalam ketaatan. Bahkan Umar bin Khattab misalnya. Berapa banyak udah orang yang dibunuh sama beliau. Berapa banyak anak perempuan yang dikubur sama beliau. Tetapi akhir hidupnya dia meninggal wafat dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah beliau hijrah? Ya, hijrah untuk mencari keridhaan Allah. Nah, jadi bagi ada mungkin teman-teman kita yang hijrah dulunya dari yang buruk menjadi yang lebih baik dan kembali lagi kepada yang lebih buruk lagi, bahkan lebih buruk ya. Nah, itu ada salah dengan niatnya. Karena innama a'malu binniyat. Ketika kita melakukan sesuatu itu harus dengan niat yang baik. Kalau kita mencari keridhaan Allah, maka akan menjadi orang-orang yang yuflih, kata Allah. Yuflihun. Kita itu orang-orang yang beruntung, orang yang menang. Makanya semuanya gitu kita bilang Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu kita bilang apa radhiyallahu anhum. Allah itu ridha kepada mereka. Karena mereka mencari keridhaan Allah, bukan mencari dunia semata. Kurang lebih seperti itu, Kakak. Oke, balik ke moderator. Oke, baik. Makasih Bang Teguh buat info-info dan pemaparannya. Mungkin dari teman-teman semua, jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin disampaikan, aku persilakan. Kita tunggu sampai jam 9.18 atau 1 menit lagi. Jika tidak ada, aku izin untuk. Terima kasih. Oke, karena sudah pukul 9.18, izinkan aku untuk memberikan mungkin sedikit ringkasan dari pembahasan kita pada malam hari ini. Yang mungkin bisa aku tanggapi ialah ujian hidup itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam perjalanan manusia. Dengan memahami makna dan mengambil langkah-langkah yang harus sesuai, kita dapat menghadapinya dengan tegar dan memperoleh berkah serta rahmat dari Allah. Dan kita harus ingat selalu bahwa ujian hidup adalah panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita. Untuk acara pada malam hari ini, aku berterima kasih penuh pada Bang Teguh untuk pembahasannya dan isi-isi lainnya, dan pada teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah ikut join pada pada acara kita pada malam ini. Aku sangat berterima kasih atas waktunya dan sudah mendengarkan kita kurang lebih 1 jam. Terima kasih untuk Bang Teguh, Rira, Kavina, dan teman-teman lainnya untuk pada malam hari ini. Baik, boleh Kak? Kita boleh izin on cam terlebih dulu, teman-teman. Jika bisa on cam, kita izin foto bersama ya.
Mungkin bisa langsung foto bersama Kak deh. Mungkin untuk teman-teman yang lain boleh on cam dulu sebentar untuk kita ambil foto bersamanya. Kalau gitu kita mulai ya. 1, 2, 3. Sudah Kak? Oke, baik teman-teman. Kalau sudah, baik untuk teman-teman, terima kasih untuk malam hari ini. Aku akhirnya kalau boleh teman-teman jika ingin mengikuti kajian atau ingin mengetahui mengenai info-info kajian lebih lanjut, teman-teman bisa langsung mendownload Kajian Hub ada di Play Store dan ada di App Store, ada di website juga Kajian Hub di Google, di Instagram dan segala macam untuk memudahkan kehidupan teman-teman juga. Seperti itu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.